Kepadatan penumpang di Pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada arus balik Lebaran terjadi pada Senin pagi. Pemudik berdesakan memenuhi dermaga kembali ke kota Kendari. Lonjakan penumpang arus balik terjadi sejak Minggu pagi. Sekitar 400 penumpang yang naik ke kapal cepat tujuan Kendari dan pada siang hari jumlah penumpang meningkat 500 orang. Bahkan sebagian penumpang terpaksa diturunkan karena melebihi kapasitas kapal. Taplak sejumlah penumpang lain dialihkan pada pemberangkatan Senin ini. Semua kebagian tiket. Jadi yang tidak kebagian tiket kita alihkan besok pagi dan besok siang. Ini perkiraan puncak arus balik hari ini? Puncak arus balik hari ini. Tiket kapal yang dijual ludes terbeli, sebagian penumpang bahkan tidak mendapatkan tempat duduk dalam kapal. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan arus balik masih akan terjadi mengingat pemerintah mengimbau pemberlakuan WFH bagi swasta dan ASN hingga Jumat mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lalu lintas di DKI Jakarta yang lengang saat ditinggal pemudik sepekan lalu kini kembali normal seiring dengan dimulainya hari pertama bekerja setelah cuti Lebaran. Lalu lintas di sejumlah jalan utama ibu kota hari ini kembali macet. Kondisi lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang dan Jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur kembali macet pada Senin pagi. Antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 tersendat melaju di ruas jalur menuju pusat perkantoran di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat. Pasca libur panjang Lebaran sepekan kemarin, kini warga kembali beraktivitas normal. Meski ada imbauan WFH bagi ASN maupun karyawan swasta, sebagian besar karyawan perkantoran sudah kembali bekerja di kantor. Ini udah biasa ya kalau hari pertama ini pasti macet? Biasanya nggak semacet ini sih. Ini lebih parah nih? Lebih parah. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Iring-iringan ratusan kendaraan beberapa kali terhenti saat melaju dari arah Matraman menuju Salemba. Kemacetan juga terjadi di Jalan Keramat Raya yang mengarah ke kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak sedikit pengendara roda 2 dan roda 4 nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus Transjakarta. Sebelum Lebaran ini lengang itu jalanan, nggak ada macet-macetnya. Iya. Sekarang pasca Lebaran? Pasca Lebaran udah mulai parah lagi, normal lagi nih macetnya. Tapi abang jalan? Kondisinya sih masih udah macet. Udah macet ya Bu ya? Tapi tadi macet kondisinya Bu ya? Iya. Selain di jalur protokol ibu kota, kemacetan di hari pertama kerja setelah cuti Lebaran juga terjadi di ruas tol dalam kota Jakarta Timur. Volume kendaraan para pekerja menuju pusat kota Jakarta meningkat signifikan pada Senin pagi. Beberapa kendaraan pemudik juga masih terlihat tiba dari luar kota melintas di tol dalam kota. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem kontraflow dari ruas tol dari arah Bekasi menuju Jakarta. Petugas membuka satu lajur kontraflow di kilometer 1 tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih, masih di MNC News Prime. Tadi kita bisa lihat ya bagaimana Jakarta yang kembali bergeliat setelah sempat sepi sepekan lalu. Mas Pung, kalau berbicara tentang mudik begitu, tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan juga bicara tentang kabarnya nih sekarang ini akan ada ribuan pendatang baru. Apa yang mungkin Pak Mas Pung bisa soroti? Nah, jadi mudik ini memang multidimensi gitu ya. Jadi efeknya akan sangat besar selain soal lalu lintas, kemudian mobilisasi manusia, tapi juga ada efek baiknya ekonomi jadi bergerak, terutama ekonomi di daerah. Laporan di Koran Sindu juga menyebutkan bahwa omset UMKM dan perhotelan melesat tinggi. Dan itu cuma punya kontribusi baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kayaknya kemarin diumumkan 5,1%. Artinya ini cukup menolong ya ekonomi mudik. Konkret gitu ya untuk mengangkat sektor real di masyarakat. Kemudian memang efek lainnya adalah nanti pasti akan ada namanya orang pendatang baru
yang akan memenuhi ibu kota gitu, atau kota-kota besar lain ya, di Bandung, Surabaya. Nah mungkin ini juga satu hal yang memang perlu dipecahkan bersama, terutama dari para pimpinan daerah dan juga pemerintah pusat. Bagaimana pemerataan perolehan lapangan kerja dan kesempatan untuk berusaha itu ada di titik-titik yang memang juga mereka tidak perlu lagi datang ke kota-kota besar. Iya, saya setuju kalau bicara tentang tadi peningkatan ekonomi, karena saya lihat juga warung-warung yang sempat tutup kemarin tuh ramai buka lagi gitu ya, benar-benar bergairah begitu. Baik, saya ke Mas Siswanto. Mas Sis, ini kalau dari sisi kebijakan maritim sendiri, tadi ya, selain soal pengelolaan pelabuhan yang Anda katakan tidak selesai dari lebaran ke lebaran begitu, ada kebijakan lain yang dibutuhkan secara nasional untuk membuat ini lalu lintas, terutama juga berkaitan dengan tol laut, ini bisa benar-benar menjadi satu andalan begitu. Jadi begini ya, Jad ya, saya melihat laut sudah kehilangan daya tariknya untuk dipakai mudik. Itu sudah dalam perkiraan saya tahun 2000 udah tahun terakhir lah pemudik menggunakan kapal laut dalam jumlah yang sangat besar gitu loh. Saya sendiri dulu di tahun 80-an, 90-an kalau mudik itu pakai kapal, dan kita macetnya itu atau bertumpuk-tumpuk itu di pelabuhan Tanjung Priok, di terminal penumpangnya gitu. Nah ini menurut saya masa itu sudah berakhir. Kita tidak akan melihat ke depan transportasi laut kita akan bergairah dengan pemudik gitu. Orang lebih memilih naik pesawat untuk jarak jauh, dan untuk jarak dekat orang memilih memakai kendaraan pribadi atau bus ya, atau motor bahkan. Jadi agak menyedihkan mudik laut kita pada tahun-tahun mendatang gitu loh. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, setelah tahun 2000 kita tidak melihat lagi pemudik menggunakan kapal laut gitu loh. Kapal laut ramai kemarin itu kan karena bawa motor dari Jakarta ke Semarang, ke Surabaya gitu. Baik. Maka diperlukan sepertinya kiat-kiat khusus ya untuk bisa menghidupkan transportasi laut ya, sebagai salah satu prioritas juga ya bagi pemerintah begitu ya. Tapi saya tidak optimistik gitu loh, Jan. Baik. Masanya sudah selesai. Baik. Orang sudah tidak terlalu meminati laut lagi. Iya, dan kini sudah bergabung Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, anggota Komisi 5 DPR RI. Kita ingin tahu nih bagaimana wakil rakyat melihat mudik 2022. Pak Syarif, selamat malam. Malam. Baik, Pak Syarif, langsung saja bagaimana nih Komisi 5 melihat mudik 2022 ini? Ya, yang pertama saya berikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang berkaitan dengan stakeholder penanggung jawab terhadap mudik ini. Bisa berjalan dengan baik. Artinya kita sudah memperkirakan bahwa mudik kali ini akan terjadi lonjakan yang begitu besar, karena memang acara mudik ini sudah 2 tahun selama pandemi ini tidak dilakukan karena memang berkaitan dengan pelarangan-pelarangan itu. Sehingga ada keterbukaan dan diberikan kesempatan para pemudik. Ya tentu ini ibarat orang yang terkurung kemudian dibebaskan, sehingga tentu akan merupakan suatu euforia ya. Ada catatan khusus dari Komisi 5 Pak Syarif? Memang kita sudah perkirakan akan terjadi lonjakan yang begitu besar. Namun dengan demikian tentunya sampai hari ini saya mendengar, memantau terhadap hal-hal berkaitan dengan mudik ini berjalan sesuai dengan skenario rekayasa yang sudah dilakukan, sehingga tidak terjadi menimbulkan hal-hal yang fatal yang tidak kita inginkan. Tetapi memang berkaitan dengan kemacetan ya tentu
terjadi. Dengan demikian ya memang dengan kondisi kendaraan yang begitu banyak, orang yang melakukan mudik begitu banyak. Ya. Sehingga ini tentu hal yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua memang ada juga ke depan yang harus diperhatikan. Kebanyakan titik-titik yang agak sedikit tersendat maupun macet itu di lokasi-lokasi rest area. Okay. Karena mungkin rest area yang tempat peristirahatan mobil itu begitu banyak, sehingga itu juga menjadikan kemacetan. Nah, tentu ke depan ini merupakan satu hal yang harus dievaluasi berkaitan dengan masalah rest area itu, atau sehingga mungkin waktunya dalam berapa saat ya harus benar-benar dilakukan, sehingga dalam waktu ditentukan mereka harus keluar dari rest area. Baik. Yang ketiga, saya kira saya sependapat sebenarnya bagaimana memberikan pemahaman atau kita siapkan begitu siap, artinya kapanpun pada saat hari mudik itu tersedia seperti angkutan laut, Pak. Yeah. Kan ini antara Jawa, Sumatera, kemudian antara Jawa dengan Jawa ya. Kalau bisa juga digunakan dengan angkutan laut ini tentu juga akan mengurangi kemacetan terutama di darat. Baik. Karena banyak yang jarak-jarak dekat, apalagi sekarang di Jawa, Sumatera dengan jalan yang begitu sudah menyambung cukup baik. Kemudian juga ada beberapa ruas jalan tol di Sumatera maupun di Jawa itu yang mengakibatkan orang untuk lebih memilih jalan darat. Iya. Nah, sehingga dengan demikian juga terjadi hal-hal kemacetan itu. Baik. Nah, kemudian mungkin ke depan ya tentu harus dipikirkan bagaimana orang tertarik untuk naik lewat kapal laut. Nah, cuma saya tidak tahu, armada kapal kita kan cukup banyak dulu. Kapal cepat itu kan ada beberapa. Tidak tahu sekarang itu. Iya, membuat mudik dengan menggunakan transportasi lain selain darat ini kan jauh lebih menarik. Dulu itu yang jadi PR begitu ya. Saya Kalimantan Barat, saya dari Kalbar ke Jakarta itu kan cuma memakan waktu 12 jam. Baik. Sudah sampai Jakarta. Baik, Pak Syarif. Tentunya kalau kapal-kapal ini bisa dioperasikan kembali pada saat-saat hari besar seperti sekarang ini, ya tentu juga ini akan mengurangi terhadap kemacetan yang ada. Baik, Pak Syarif, nanti kita akan lanjutkan, ada satu segmen lagi. Pak Masis juga nanti kita lanjutkan bagaimana catatan untuk mudik 2022 ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami, tetap di MNC News Prime.